Silakan masuk. Masih. Siang. Silakan duduk. Masnya dari mana? Saya dari Jakarta. Sebelumnya nama masnya siapa ya? Nama saya Suno Manggali. Kelas berapa? Saya sekarang ini kelas 10 SMK. SMK, ngambil Iya. jurusan apa? Saya ngambil jurusan kuliner. Kuliner. Masnya datang sini atas keinginan sendiri atau ada rekomendasi teman? Keinginan sendiri. Masnya udah tahu kan ya kalau datang ke sini itu pasti mau melakukan apa, keluhan apa, masnya mau konseling ke saya. Tapi sebelum itu saya ingin menyediakan minum dulu untuk masnya. Silakan mas, ini diminum ya. Ya, terima kasih. Kenalin dulu mas, nama saya Rahman Nabawi. Saya sebagai profesi saya sebagai konselor. Di sini saya juga sudah mempunyai sertifikat sebagai konselor dan pendidikan saya S2, pendidikan bimbingan dan konseling. Sebelum itu, apakah masnya ada keluhan yang ingin disampaikan atau yang ingin diceritakan terkait apa aja? Saya akan mendengarkan terlebih dahulu. Nanti akan saya membantu dan mencoba dan saya juga nanti akan membantu dan menyelesaikan dari sudut pandang saya terkait masalah ya atau keluhan yang dialami oleh masnya. Boleh, silakan mas diceritakan aja. Keluhan saya sih mungkin dari satu pertama yaitu pembelajaran. Saya tuh di situ tuh masih merasa kurang dalam melakukan kayak namanya tugas atau belajar. Itu di situ saya masih kurang mendalami, mungkin karena emang dari diri saya sendirinya aja yang emang, atau mungkin malas atau apa kan gitu kan. Ditambah lagi saya juga belum bisa mengatur waktu untuk dimana saya harus belajar, saya harus kayak bermain pukul berapa, karena saya biasanya itu keseringan sih lebih ke arah main sama teman rumah saya. Jadi kayak saya tidak ada waktu buat belajar untuk mendalami pendidikan jurusan yang saya ambil, yaitu kuliner. Jadi saat saya di sekolahan, saya merasa diri saya belum bisa memahami pelajaran-pelajaran yang ada di sekolahan. Lagi ya? Nggak apa-apa, ntar ini lanjut ini deh. Kalau nggak catatan saya itu kurang lengkap dibanding siswa-siswa lain gitu. Gitu. Sama catatan saya juga dibandingkan dengan siswa yang lain tuh kurang lengkap, karena emang yaitu balik lagi kayak yang awal tadi, mungkin karena diri saya sendiri yang malas. Jadi saat yang lain pada nyatet tugas-tugas yang diberikan oleh guru, saya malah malas. Saya hitungannya saya kayak ngeremehin, kayak nanti aja, ujung-ujungnya itu malah numpuk. Apalagi dengan tugas-tugas yang diberikan suruh ngerjain soal atau ulangan harian. Nah, setelah ujian akhir semester, di situ saya dikejar-kejar sama guru karena nilai saya yang kosong. Karena kalau nilai kosong, saya kemungkinan nilai saya akan turun drastis, karena dari tugas itu bisa membantu nilai saya yang, karena misalkan ulangan saya jelek bisa dibantu jika tugas saya lengkap. Nah, di situ saya dikejar-kejar. Jadi saya kayak merasa saya ingin merubah diri saya nih supaya nggak terus mengulangi hal-hal yang sebelumnya yang akan membuat diri saya kesusahan sendiri. Oke. Dari keluhan masnya, sebelumnya sekolah mas itu jurusannya yang diinginkan atau enggak? Atau emang ada paksaan dari orang tua? Kalau itu jurusan sih saya emang keinginan dari diri sendiri.
awal masuk sekolah kayak gimana mas? Apa lingkungannya tidak mendukung atau kelas fasilitasnya kayak kurang gitu, jadi masnya kayak merasa malas? Oh, fasilitas sih menurut saya sih cukup. Eh, Malas tuh bukan, menurut saya sih saya ngerasa malas bukan karena eh, fasilitas atau apapun itu, tapi ya karena dari diri saya sendirinya aja. Jadi saya masih tidak bisa mengontrol diri saya sendiri. Gitu. Apa ada faktor teman yang bikin masnya kayak diajak bercanda mulu, diajak ngobrol mulu, jadi masnya kurang fokus dalam belajar? Untuk itu sih ada beberapa, jadi ya karena dia juga kan dia juga ngerjain kan, nggak mengerjakan tugas itu, jadi kayak saya kayak terpancing gitu, kayak dia aja nggak ikut, nggak ngerjain kan, jadi udah sih nanti aja ngerjainnya kan, mumpung ada teman juga nggak ngerjain. Terus dari masnya tadi sekolah di mana kalau gitu? Di SMK Patria Wisata. Patria Wisata. Itu ada faktor dari kemahalan biaya dalam sekolah atau masnya merasa tertekan dalam pembayarannya sekolah? Kalau untuk itu sih tidak. Untuk tidak. Oke, sebelumnya masnya apakah lebih senang belajar di rumah atau di sekolah? Nyatetnya atau enakan di rumah, lebih enjoy, lebih tenang suasananya? Untuk itu sih juga sih masih bingung mas, karena kan kalau di sekolah saya mikir nanti aja di rumah, tapi sedangkan udah sampai di rumah ada aja waktu bermalas-malasan, padahal kalau saya ingin mengerjakan tugas tersebut itu bisa banget, karena waktu itu benar-benar plong, saya itu nggak ngapa-ngapain, cuma emang karena malas, faktor teman-teman yang ngajakin main lah apalah. Sebenarnya itu bisa saya ngerjain di rumah kalau saya tidak malas, apalagi saya di sekolah juga untuk pembelajarannya yang saya rasain tidak terlalu padat seperti sekolah-sekolah yang lain, menurut saya seperti itu. Untuk masalah belajar masa di rumah atau di sekolah cukup kompleks ya. Terus dengan begitu apakah masnya khawatir untuk kedepannya gimana nih nanti rencananya, apalagi kalau misalnya kita malas belajar gitu, apakah masnya merasa khawatir? Di situ saya sangat merasa khawatir, makanya saya datang ke sini untuk mendapatkan solusi, karena supaya tidak kebawa sampai tua nanti sifat malas saya itu. Ya mudah-mudahan setelah saya datang dari sini ya bisa hilang sifat malas saya itu dan bisa hidup lebih baik. Terus kalau dengan cara masalah belajar mas, persiapan mas untuk misalnya ujian tengah semester itu gimana? Apakah masnya meminta atau meminjam catatan teman atau belajar sistem kebut semalam, atau nanti pas hamin berapa jam masa baru belajar dan membaca gitu? Kalau sih biasa sih belajar, cuma ya biasanya kan dikasih kisi-kisi, nah biasa itu cuma ya nyari kisi-kisi itu aja yang dikasih, jadi sebelumnya saya baca buku gitu sih saya enggak. Itu udah berapa menit nih? Apakah masnya punya teknik dalam mengatur waktu belajar atau masnya punya strategi belajar sendiri nih? Kapan, di mana? Apakah dari belajar dari handphone, kayak melihat dari sumber-sumber untuk mempelajari untuk ujian besoknya, gimana? Kalau saya sih biasa sih kalau emang lagi benar-benar ada rasa semangat nih, ayo nih belajar nih bisa, itu mungkin saya beberapa saat saya baca buku, atau biasanya juga kan kalau kita buka website gitu kan kita bisa dapat pembelajaran sendiri kan, seperti aplikasi seperti YouTube, Instagram, TikTok pun juga kita bisa mendapatkan pelajaran dari hal tersebut. Kadang saya misalkan saya membuka aplikasi tersebut ya ada hal-hal yang ya penting atau yang bisa menambah wawasan, ya biasanya saya perdalami ilmu tersebut, biasanya seperti itu. Tapi dengan masalah belajar masnya, apakah
itu berpengaruh buat nilainya, apakah masnya nilainya menjadi merah atau di bawah KKM, atau masnya mengalami penurunan peringkat lah istilahnya, apakah itu terjadi sama masnya? Ya itu terjadi ya, karena ya itu saya belajar pun males kan, jadi ya saat ujian atau apapun tuh saya ngeblank sendiri, Mas. Saya nggak ngerti ini jawabannya apa, ini apa, jadi Baik, sebelum saya masuk atau membantu dari yang akan saya kasih dari solusi dari diri saya sendiri, dari pengalaman saya sendiri, boleh diminum aja dulu, Mas. Oke, dari menurut saya, dari sudut pandang saya, masnya ini cukup kompleks ya dalam masalah belajar ya. Terutama emang anak muda sekarang susah dalam mengatur waktu. Maunya main atau diajak temen ayo terus. Tidak memikirkan orang tua tekanan gimana gitu. Pulang sekolah langsung main. Kalau dari saya, masnya bisa lebih menjadwalkan lagi strategi-strategi mas nih, misalnya kayak baru bangun, oh saya akan mencoba membaca nih sebelum saya mandi, saya ingin membaca catatan saya dulu, atau dari PowerPoint guru yang dikasih saya baca dulu sebelum mandi 15 menit atau 5 menit minimal. Soalnya dulu saya pernah merasakan kayak saya juga males, saya juga kurang inilah sama belajar, saya kurang bersemangat. Nah dari situ saya mencoba mencari informasi, mengubah cara belajar yang baik, atau strategi merubah diri saya dalam semangat belajarnya. Saya mencari informasinya, akhirnya gitu di situ saya nangkep kalau ada teknik-tekniknya. Dari mulai bangun tidur, masnya lebih baik mencoba buat merapikan tempat tidur dulu. Terus saya juga itu sih yang bangun tidur saya membaca 5 menit apapun, mau itu sebelum ujian atau nantinya yang saya belajar di sekolah. Terus pada saat di kelas, masnya coba untuk pindah atau melihat atau merangkul temen yang sekira masnya tuh kayak ini orang kayak punya semangat belajar, ini orang kayak rajin dalam belajarnya, ini orang catatannya rapi gitu. Masnya boleh mengikuti cara belajar dia, masnya boleh tanya-tanya kayak gimana sih cara kamu belajar di rumah, apakah metode kamu tuh kayak belajar sambil dengerin lagu, belajar sambil melihat contohnya, atau belajar sambil nonton video gitu, biar lebih masuk ke diri masnya. Terus itu masnya tadi punya keluhan dengan catatannya, catatannya yang kurang lengkap. Itu menurut saya sih masnya boleh aja kayak minjem catatan dari temennya. Nanti masnya lihat catatannya yang menurut mas rapi, disingkat dan jelas lah untuk dibaca. Masnya coba belajar aja dulu. Masnya males untuk menghafal atau belajar dan memperhatikan guru saat mengajar, lebih baik masnya juga memposisikan diri di kelas tuh dengan fokus. Dengan sebelumnya masnya sebelum belajar tuh udah sarapan, tidak memikirkan hal lain selain pelajaran yang akan disampaikan oleh guru gitu. Terus juga maksudnya kalau lebih bisa maksudnya coba kalau memang nggak ngerti dalam materi yang disampaikan oleh guru, mencoba untuk langsung bertanya jika guru itu membuka sesi pertanyaan. Bisa ditambahkan juga kayak mas menulis catatan target nih, kayak hari ini saya mau mengerjakan ini, hari ini saya mau menyelesaikan ini. Itu menjadi catatan pribadi mas yang mas mungkin akan tempel di tembok lah, yang nanti
lalu lalang di rumah tuh Mas baca, kayak Mas inget tuh ingin melakukan ini. Nah, mungkin dari situ saya juga pernah melakukan catatan gitu di dalam diri saya, jadi saya keinget terus saya ingin melakukan ini dan itu menjadi kebiasaan buat saya. Mungkin Mas bisa mencontohkan seperti itu nantinya. Pulang dari sini boleh dicoba langsung dalam pemahaman strategi belajarnya, langsung mencari cara belajar yang baiknya gimana. Mulai dari hal-hal kecil aja dulu Mas, kayak bersemangat sekolahnya, terus mencoba mencatat walaupun dikit gitu misalnya. Terus kayak mungkin nggak membatasi pertemanan ya, tapi lebih mengajak temennya yang mungkin tadinya temennya ingin bercanda terus atau malas terus, Masa boleh pelan-pelan kayak mengajak, yuk kita belajar, yuk kita nyatet gitu misalnya. Oke, bila Masnya boleh mempelajari itu, nanti kalau misalnya nanti di pertemuan kedua kalau memang kurang, boleh mengatur jadwal lagi kepada saya. Terus nanti soal administrasi bisa saya sampaikan ke admin saya, nanti Mas tinggal mengurusnya kepada adminnya. Oke Mas, makasih sebelumnya udah mau mendengarkan keluh kesah saya, Ya. udah mau membantu memberi solusi atau pandangan kepada saya. Mungkin mulai besok akan saya coba dan terapkan di kehidupan asli saya. Mudah-mudahan itu bisa bisa terbiasa, karena yang mulai dari catatannya itu yang Mas bilang tadi, Ya, jadi benar. terbiasa. Ya mudah-mudahan